Halo anak-anakku, berjumpa lagi kita dalam pelajaran agama hari ini. Mari sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Kita kunci tangan buat sikap doa yang bagus, tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, nanti Sir pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mengenal bahwa Engkau mencintai kami. Kami mau belajar bahwa dalam setiap hidup kami Engkau ada memeluk dan mengasihi kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran apa yang akan kita lihat pada hari ini? Kita akan melihat satu tema yang bagus, yaitu diriku dikasihi Tuhan. Minggu lalu kamu sudah buat video bagus-bagus yang mengatakan bahwa dirimu itu, tubuhmu itu punya kepala, punya banyak-banyak anggota tubuh yang berguna. Nah, itu adalah pemberian dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya seperti itu. Kita bersyukur bahwa apa yang kita punya itu kita bisa lantunkan dalam nyanyian yang bagus. Kepala, pundak, lutut, kaki, bagus sekali semua sudah terlihat. Nah sekarang mari kita lihat lebih mendalam lagi. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mencintai kamu, mencintai saya. Nah, hari ini kita akan lihat cerita tentang itu. Cerita bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Mari kita lihat, ya. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat dia. Mereka mau supaya dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus. Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus.
Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi. "Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini." Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan bahwa dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya. Dan dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Bagus sekali cerita tadi ya. Memang Tuhan Yesus selalu cinta kepada anak-anak dan juga cinta kepada mamanya yang mengurus anak itu. Maka mama itu selalu sayang anak-anak. Lain kali kamu dimarahi sedikit kan di rumah, oh itu adalah bukti sayang. Jadi jangan kalau mama marah sedikit, kamu sudah mulai, ya mama tidak sayang kepada saya. Tidak. Itulah bukti mama cinta kepada kamu. Memang marah sedikit supaya apa? Supaya kamu tahu mana yang betul dan mana yang salah. Kalau mama tidak marah, kamu tidak akan tahu, oh ini betul, ini salah. Ya toh? Dan nanti kamu akan buat mana saja itu betul atau salah. Nanti mau jadi apa kalau sudah besar? Tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Marah adalah salah satu bentuk cinta. Tentu mereka tidak akan marah sampai berlebih-lebihan. Karena apa yang mereka berikan, apa yang mereka bilang, apa yang mereka tegaskan, itu adalah bentuk sayang. Itu adalah salah satu cara mereka ambil bagian dalam sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Mari sekarang ada PR. PR-nya adalah kita mau menyanyi. Jadi buat video lagi, mama papa akan bantu buat video. Kamu menyanyi lagu yang ada di dalam bacaan tadi, biar anak-anak datang kepadaku. Ini lagu bahwa Tuhan cinta kepada anak-anak, supaya dia jangan marah-marah orang, anak-anak mau datang kepadaku ya, dia bilang kepada murid-murid. Untuk itu PR-nya kita menyanyi sambil hafal ya, sambil hafal lagu biar anak-anak datang kepadaku. Lagunya itu seperti ini.
beranak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Oke, satu ayat dulu untuk hafal minggu ini. Kasih video lagi, lalu nanti di-upload seperti yang lalu itu ya. PR-nya sama seperti yang lalu, taruh nanti di tempat tugas. Nanti untuk bantuan kalau suka pakai musik, kalau suka boleh juga ada di tempat tugas. Nanti papa mama akan lihat, oh di situ ada musiknya tanpa kata-kata kan, tanpa suara manusia, nanti anak-anak yang nyanyi itu hanya kalau suka. Nanti ada di tempat tugas. Cuma seperti itu ya. Kamu menyanyi bagus-bagus, buat persembahan. Itu lagu jadi sebuah persembahan kepada Tuhan Yesus ya. Jadi sebuah hadiah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Selamat buat PR. Selamat melanjutkan pembelajaran. Selamat melihat bahwa Tuhan Yesus itu cinta kepada kita. Salam sukses selalu. Dah.